Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Saya di sini atas nama Ahmad Dullan Akbar Al-Falaki Al-Syam dengan NIM 194-10225 akan menjelaskan sebuah bab ya. Di salah satu bab di dalam kitab Syafi'iyah yang di dalamnya ada fikih, ada tauhid juga, yang mana namanya adalah Ar-Risalah Al-Jam'iyah wa Dzikra An-Nahdiyah. Ini karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama yang mana bermadzhabkan Syafi'iyah dan juga tauhid Imam Ghazali insyaallah. Nah, saya di sini karena saya nomor genap ya, jadi saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan sebuah bab setelah bab haji ya, bab haji ke bawah. Dan saya memilih bab Ma'asil Jawarih ya Mas. Ma'asil Jawarih, Al-Jawarih ya. Jadi mohon maaf ini ya, Al-Jawarih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab Ma'asil Jawarih, yang mana di sini adalah satu bab akhir di dalam kitab ini ya. Dan di mana hal ini memang penting diakhiri dengan bab-bab yang berlandasan tauhid seperti itu ya. Jadi langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa intifa wa intifada wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil aziz al-mu'tazi bi uluwil aziza wa kullu azizin bi izzatillahi ya'dazun. Ya aziz ta'azastu bi izzatik faman tazafa wa azizul ladulla ba'da wa man tazawa wa dalil innallaha qawiyyun aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ma'asil Jawarih, yaitu bab yang menerangkan maksiat dari maksiat badan. Gimana itu? Maksiat dari maksiat badan, dari macam-macamnya. Dan di sini dibagi menjadi beberapa poin. Nah, wa amma ma'asil jawarih. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat badan, yakni al-awal ma'asil batni. Yang pertama adalah maksiat perut, ya kan? Maksiat perut. Nah, maksiat perut ini adalah salah satu di mana maksiat yang sangat sering kita lupakan. Dan kita terkadang sudah terbawa hawa nafsu dan akhirnya tidak tahu membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hukumnya maksiat dan mana yang hukumnya menjadi ibadah. Poin yang pertama ini ma'asil badani. Fama asil badani mithlu akli riba, seperti makan riba. Mithlu akli riba. Jadi riba adalah salah satu harta yang kita dapatkan dan itu haram hukumnya, dan itu bukan dihukumi, itu termasuk di dalam salah satu maksiatnya perut. Yang kedua, wa musyrib kulli muskirin, dan meminum semua hal yang bersifat muskir. Muskir itu apa? Muskir adalah memabukkan. Jadi memabukkan di sini, mengapa di sini tidak ditulis wasyribu khamri? Karena banyak orang yang meminum khamr juga tidak mabuk. Nah, itu tidak dihukumi haram, kecuali kalau terbuat dari barang yang najis. Seandainya ada orang yang minum air putih, ya kan? Minum air putih 1 galon, mabuk nggak kira-kira? Mabuk. Nah, itu bisa dikatakan maksiat. Ada orang yang minum badek ya. Badek itu adalah salah satu minuman tradisional fermentasi tape ya. Itu ada orang yang kuat, bahkan bisa menghangatkan badan.
tidak memabukkan ya, itu tidak masalah. Cuman kalau itu menjadi barang najis itu sudah lain ceritanya. Saya di sini menerangkan bahwa di sini tertulis wasyuribu kulli muskirin, yang bersifat memabukkan. Jangankan meminum khamr. Anda minum air putih tadi, kalau banyak bisa mabuk, bisa pusing, itu termasuk maksiatnya. Wa akli malil yatimi, dan memakan haknya anak yatim, orang yatim, anak yatim. Nah, di sini termasuk maksiatnya perut. Kita tidak bisa membedakan mana yang haknya anak yatim, mana yang tidak ya kan. Ini akhirnya menjadi maksiatnya perut. Dan ini banyak sekali karena manusia yaitu serakah ya. Ada anak ditinggal orang tuanya meninggal, langsung diambil hartanya. Nah, ini tidak boleh. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubati. Dan benarlah Allah akan memberikan sebuah wa kullu maharama, dan mengharamkan alaihi min ma'kulati wal masyrubati, yang diharamkan itu tadi, diharamkan semua. Waqad, dan benar-benar la'anallahu, akan melaknat Allah wa rasuluh, dan Rasulullah atau utusan Allah, aklir riba wa kullaman a'anna ala aklihi, dan siapapun yang memakan dan membantu mendapatkan makanan tersebut. Wala'ana syariba, dan melaknat orang yang meminum al-khamri, khamr. Nah, di sini baru dikatakan khamr. Karena apa? Kok dibedakan tadi muskirin dan yang kedua khamr? Karena apa? Karena muskirin itu sifatnya lebih universal. Kita tidak bisa menghukumi seseorang yang menghukumi hal tersebut adalah hal yang bermaksiat. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang memabukkan. Bahkan kata beberapa ulama, orang yang menaiki pesawat dan mabuk itu bisa dikatakan haram atau termasuk dari maksiatnya badan. Karena apa? Memabukkan. Dari situlah akhirnya kita yang tadinya kita sehat, kita bisa beribadah, kita tidak bisa beribadah karena kita pusing, mual, mabuk dan lain sebagainya. Tentu di situ banyak poin-poin yang akan kita perdebatkan dan kita cari solusinya seperti apa. Dan yang kedua, mengapa la'anallahu syariba khamri, dan melaknat orang yang meminum khamr, wa kullu man, dan semua orang anna yang berkecimpung di dalamnya, ala syurbiha, yang berkecimpung di dalam minum tadi, semua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa di sini kok disebutkan khamr? Karena khamr sendiri adalah hal yang bersifat fermentasi, ya. Dan di sini akhirnya najis. Kalau najis masuk ke dalam badan menjadi haram. Dan disitulah kenapa di sini ditulis khamri. Yang pertama tadi muskirin, ya. Jadi poinnya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semua orang yang meminum khamr itu kuat. Cuman ada, dan disitulah akhirnya ditarik garis merah bahwasanya khamr haram. Karena itu tidak umum ya. Kalau air putih kebanyakan banyak orang yang kuat. Cuman tidak semua orang. Jadi di situ garis besarnya. Wa kullu man a'ana ala musyribin hatta ba'i'a laha, dan seluruh orang yang berkecimpung dari yang meras tadi khamr tadi, yang mendapatkan, yang menjual, yang memberikan, yang ikut urunan, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada toleransi di antara kita sebagai anak muda untuk mempertahankan hubungan pertemanan yang seperti itu. Ya udah, iki loh, tak kasih, aku ikut deh, aku nyumbang deh, nah tapi aku nggak minum, itu nggak boleh. Itu tetap dihukumi apa? Dihukumi orang yang berkecimpung di dalam pewujudan khamr itu tadi. Dan khamr tercipta itu berdosa, ya kan? Dan dihukumi maksiat, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atsani wa ma'asil lisani. Yang kedua adalah maksiatnya mulut. Maksiatnya cangkem. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan. Dan maksiatnya mulut itu sangat banyak sekali. Aidan halimaneh. Nah, ini kata ustadz saya tadi, halimaneh aidan. Halimaneh ya. Jadi banyak sekali. Mithlu ghibati, seperti ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah adalah berbicara, membicarakan orang yang
tidak tahu orangnya. Contohnya seperti ini. Jadi ghibah adalah suatu hal yang memang sangat sulit kita renungkan. Ghibah yaitu engkau menyebutkan atau menggunjing saudara muslimmu dengan apa yang tidak dia sukai meskipun itu benar. Jadi kita berbicara di belakang dia itu kita sudah ghibah meskipun itu baik ya. Itu hukumnya ma'asil lisan. Jadi usahakan kita jangan suka membicarakan orang di belakang kita. Jadi sebelumnya ini rekaman suara ya, bukan apa-apa. Ini sudah ada kitabnya ya. Nah, oke lanjut. Nah dari ghibah ini sangat banyak sekali saudara muslimmu yang akan ternodai. Dan ada lagi, wa ma'asil lisan al ghibah wa hiya dzikruka akhaka muslima biha yaqrahu wa in kunta shadiqan. Nah disinilah akhirnya kita terjadi yaqrahu, kita mengingatkan seseorang dengan hal-hal yang kasar, kita mengkafirkan, wa kadhibi dan memohongi, wa syatmi wasabi, kita mencaci maki, wa la'ni dan melaknat, wa ghairiha dan lain sebagainya. Disinilah kita tidak boleh mengkafirkan, kita tidak boleh mencaci maki, hei elek, hitam, wajahmu hitam elek, meketek. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah termasuk ke caci maki. Itu tidak boleh. Wa ma'asi lisan. Adapun maksiat lisan, yaitu tadi yang telah kita sebutkan sebelum tadi. Asalis selanjutnya ma'asil aini. Adapun maksiat-maksiatnya mata. Ma'asil aini mithlu nadhari ilan nisa. Kita melihat kepada perempuan bagi laki-laki. Al-ajnabiyati yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu apa? Orang yang halal untuk kita nikah. Intinya seperti itu. Orang yang halal kita nikah namanya ajnabiyah. Orang yang mahram dengan kita itu namanya orang yang haram kita nikah. Siapa saja? Kalau saya ya sebagai laki-laki, nenek saya, bude, bule, ibu, adik perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, terus saudara kandung dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itulah. Karena ini tidak membahas itu sebenarnya ya. Saya cuma memberi introduction. Adapun maksiat mata yaitu kita melihat jika kita seorang laki-laki mithlun nadhari ilan nisa'i ajnabiyati. Seorang perempuan yang bersifat ajnabiyah. Ajnabiyah siapa? Orang yang haram untuk kita nikah. Wa nadharu aurati dan melihat aurat. Melihat aurat itu seperti apa? Melihat dengan merendahkan kepada orang muslim dan melihat kepada orang tersebut kita merendahkan seandainya. Itu aduh perut tuh buncit amat. Nah, ini akhirnya terjadilah maksiat mata. Kalau kita melihat ya udah. Ya kan? Kalau kita seorang laki-laki melihat kepada laki-laki itu batasnya min udeli ila dengkuli ya, dari sini sampai dengkul. Meskipun kita jinsi, kita sejenis, seandainya saya melihat orang laki-laki, kita tidak boleh melihat kemaluannya, penisnya, kita tidak boleh karena itu adalah melanggar dari aturan fikih. Jadi meskipun kita adalah satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu tetap ada batasnya min rukbati sampai udel. Nah, dari udel sampai ini, sampai dengkul ya. Ini tidak boleh terbuka. Dan kita tidak boleh mencaci. Lanjut. Wa nadhari fi baiti muslimin bi ghairi idni. Jadi kita melihat rumah orang Islam, orang muslim, saudara kita tanpa izin, tanpa seizinnya. Tanpa seizinnya seperti apa? Kita melihat, mencuri-curi lihat kepada rumah tetangga kita yang muslim, ke rumah tetangga kita, itu tidak boleh. Itu termasuk maksiatnya mata. Dan disitulah akhirnya terjadi fitnah itu yang ditakutkan. Logikanya seperti itu. Jadi seperti apa? Kita tidak boleh melihat atau mencari informasi tanpa seizin orang yang bersangkutan. Seperti itu ya. Kecuali biqadril hajat, kecuali ada hajat, seperti Anda polisi dan lain sebagainya, demi menemukan titik mufakat dan mengedepankan kepentingan orang banyak. Dan tadi kelihatannya ada yang lupa.
Wa nadhari bil istihqari ilal muslimi. Melihat aurat, melihat dengan merendahkan kepada orang lain. Itu tadi sudah ya. Jadi itu. Lanjut. Karena saya tidak pernah mengaji kitab ini ya, jadi agak bulet bahasanya. Mohon maaf ya teman-teman. Ar-rabi' wa ma'asil udhuni. Dan adapun maksiat-maksiatnya telinga. Wa ma'asil udhuni ka istima'i ilal ghibah. Seperti kita mendengarkan ghibah. Kita mendengarkan saja itu sudah termasuk maksiatnya telinga. Wa ghairi dzalik, dan semacamnya min muharramati, yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Seperti apa? Yaitu tadi kita mendengar orang ghibah. Kita mendengarkan orang yang sedang adu domba. Kita mendengarkan orang yang provokasi. Itu tidak boleh atau dihukumi maksiat. Kalau maksiat berarti dosa. Wal khamis, yang kelima, ma'asil yadi. Adapun ma'asil yadaini, adapun maksiat tangan. Katat fi kaili wal wazni. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada suatu hal yang sempurna, atau kita mengurangi timbangan, takaran, dan lain sebagainya. Seandainya kita sudah menimbang 10 kilo dan anjurannya memang 10 kilo, lalu kita kurangi agar timbangan ini tadi tidak sampai 10 kilo. Dan itulah sudah termasuk maksiatnya tangan. Air juga begitu. Yang air tadinya satu orang mendapatkan 10 cebok ya, 10 apa ini? Cebor ya. Kita kurangi menjadi 2. Nah, ini sudah termasuk maksiatnya tangan. Karena apa? Mengurangi takaran yang sudah ada. Dan disitulah menjadi maksiat. Yang kedua, wal khiyanati, dan berkhianat. Ini sudah menjadi maksiatnya tangan juga. Karena apa? Karena dengan tangan kita bisa berekspresi bahwa kita sedang berkhianat. Itu termasuk maksiat tangan. Terus wasariqati, dan mencuri, wasairil muamalati maharramati. Dan apa? Semua muamalah atau pekerjaan yang haram dilakukan seperti wadharbi, seperti kalqatli, seperti membunuh, wadharbi bi ghairil haq, kita membunuh dan memukul tanpa adanya izin, tanpa adanya had itu apa? Anjuran. Seperti contoh, kamu diam-diam memukul temanmu, tepak ya kan? Itu adalah termasuk maksiatnya tangan. Tidak boleh. Orang ringan tangan pun dijelaskan itu tidak boleh dilakukan dan sudah masuk kepada maksiatnya tangan. Itu tidak boleh dilakukan. Wadharbi bi ghairil haq. Kita tidak boleh. Kalau yang ada haknya seperti apa? Algojo. Ya. Algojo, seandainya dia disuruh untuk cambuk orang yang sedang minum khamr atau yang ketahuan minum khamr, dicambuk, itu hukumnya tidak masalah. Karena apa? Ada hadnya atau ada perizinannya untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Begitupun sebaliknya, seandainya algojo tadi melakukan sebuah perdosaan, maksiat, dan itu bisa dicambuk, itu juga wajib dicambuk. Dan itu termasuk had yang dilakukan oleh manusia. Kal qatli, membunuh orang ya kan. Wadharbi bi ghairi haq, itu yang saya jelaskan selanjutnya adalah seperti apa? Kamu memukul temanmu, jedes ya, temanmu, blung, gak terima temanmu, ya pukulin lagi lah. Ini adalah sudah termasuk iki lho, pukulan. Anda memberi izin dan itu sudah termasuk had yang memang diizinkan. Lanjut ya teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Oke, masih jalan. Yang selanjutnya, poin yang keenam, wastita ma'asil rijli ya. Ini adalah maksiatnya kaki. Wa ma'asil rijli, adapun maksiatnya kaki adalah al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Adapun maksiat kaki yaitu seperti apa? Berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya. Ya. Jadi kita berjalan, kaki kita berjalan kepada hal-hal yang berbau maksiat, itu tidak boleh. Kamu berjalan ke pasar
Pengen ngapain? Ingin mencopet. Nah, itu sudah termasuk maksiatnya kaki. Maksiat kaki seperti itu. Akhirnya double juga menjadi maksiat tangan. Ma'asil yadaini. Tangan dua ini. Jadi itu sudah termasuk dua tadi. Kita berjalan itu sudah masuk ke kaki, kita ke tangan itu juga sudah masuk di maksiatnya tangan. Au ma yadurruhu bighairi haq, atau perbuatan yang membahayakan tanpa ada wewenang. Nah, kita melakukan hal atau berjalan yang tidak ada wewenang itu bisa membahayakan suatu kaum atau suatu orang atau suatu ormas, itu bisa dihukumi menjadi maksiatnya kaki. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, min kulli ma harramu masyu ilaihi, dan itulah hal-hal yang diharamkan dan seterusnya. Pokoknya intinya kalau kita melakukan maksiat dan itu ada hubungannya dengan kaki, seandainya kita mau mabuk di belakang UIN ya, kita berjalan ke sana, itu sudah termasuk maksiatnya kaki. Meskipun sampai di belakang UIN dia tidak mabuk, itu sudah termasuk maksiatnya kaki. Karena apa? Kakinya tadi sudah diniatkan berjalan untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan. Karena apa? Innama a'malu binniyat. Semua dikembalikannya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ma'asil farji. Nah, ini adalah termasuk maksiatnya farji atau kemaluan kita. Wa ma'asil farji, adapun ma'asil farji kazina, koyok zina, seperti zina, waliwat, dan perlakuan liwat. Al-liwat itu apa? Homoseksual. Laki-laki sama laki-laki, lesbian, perempuan sama perempuan. Itu adalah termasuk waliwat atau maksiatnya farji, sodom ya, sodomi, memasukkan itu ke pantat ya, itu astagfirullahaladzim, seperti kaumnya Nabi Lut. Itu sangat berbahaya sekali. Dan ini saya sedikit akan mengembang sedikit ya. Sebenarnya orang-orang atau teman-teman LGBT adalah orang-orang yang memang membutuhkan haknya ya. Dan di sini kita tidak menghakimi dia seperti apa, dia kafir dan lain sebagainya. Dia maksiat, iya. Dia sedang melakukan maksiat. Apakah di situ dosa? Ya benar dosa. Tapi kita sebagai umat muslim harus membantu dia menyadarkan bahwa yang dia lakukan adalah dosa. Dan kita sebagai orang muslim harus memberikan wadah sebagaimana dia bisa sembuh. Bukan kita malah mencaci maki. Oh, itu orang gak waras dan sebagainya. Iya, memang tidak waras, cuman caranya yang lebih baik lagi. Wal liwat, wal istimna'i bil yadi, dan melakukan ngalap seneng dengan tangan. Istimta, ngalap seneng, itu adalah onani ya, onani. Kalau cowok onani coli ya, kalau cewek itu ya seperti itulah ya. Itu termasuk maksiatnya farji. Karena apa? Disitulah kenapa umat muslim diwajibkan atau disunahkan untuk menikah, untuk meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat seperti ini. Adapun yang lainnya, wa ghairiha min ma'asil farji, dan adapun yang lainnya yang berbau haram dan bisa menimbulkan suatu kemaksiatan. Contohnya kamu membuka farjimu di depan umum, helikopter. Nah, ini sudah termasuk maksiatnya farji. Kamu tiba-tiba farjimu gatel ya kan, apalagi anak pondok, terus digitar, dibego sampai keluar, itu termasuk maksiatnya farji. Jadi tidak ada hukuman yang spesifik di dalam hal ini. Jadi sudah on target seperti itu. Yang selanjutnya, ma'asil badani. Yang ke-8, ma'asil badani, adapun maksiatnya badan. Wa ma'asil bikulli badani, adapun maksiat semua badan. Ka'uquqi liwalidaini, seperti kita berani dengan orang tua, durhaka, kita melawan orang tua. Nduk, tuh kok nomicin sih tiktokan. Nah, ini sudah termasuk maksiatnya badan, juga sudah maksiatnya
cangkem. Jadi badan di sini adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh Kiai Musonef. Wa firari minal zahfi wa huwa minal kabairi. Adapun yang selanjutnya lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar, dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang ada tadi, al-ghairi ma dzukira minal maharamati mislu qati'ati rahimi wa dzulmi nafsi. Nah, itulah termasuk semua yang diharamkan tertulis tadi dan bisa menimbulkan maksiat. Itu termasuk apa? Termasuk maksiat badan. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh melakukan maksiat ini. Karena apa? Semua hal yang berbau maksiat adalah hal yang harus kita jauhi, dan itu adalah wajib hukumnya, karena litarkil ma'asi hukumnya wajib. Seperti itu ya. Jadi kalau disimpulkan dari maksiat-maksiat ini, dari yang pertama ada maksiat badan, ada maksil apa yang pertama tadi? Ada ma'asil hawarihi ya. Hawarihi. Ma'asil batni. Kalau hawari kan badan. Ma'asil batni. Yang kedua ada ma'asil lisani, ada ma'asil aini, ada ma'asil udhuni, ada ma'asil yadaini, ada ma'asil rijli, ada ma'asil farji. Terus yang terakhir diambil kesimpulan ma'asil badani. Nah, disinilah dimana kita sebagai umat Islam jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, dan kita harus melakukan semua hal yang diperbolehkan. Terkadang kalian agak bingung diperbolehkan seperti apa. Allah telah menciptakan seluruh kontimen-kontimen yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Tidak hanya yang halal, tidak hanya yang sunnah, tapi ada hal yang mubah. Mubah itu apa? Al-mubah itu diciptakan karena untuk litarkil ma'asi. Seperti contoh, Anda minum kopi, Anda jagongan, Anda mandi ya. Kalau ada yang hobi mandi, ada apa lagi? Jalan-jalan ke alun-alun, terus cerita guyonan lah. Itu adalah termasuk apa? Termasuk hal-hal yang mubah, dan mubah itu bisa menjadi wajib kalau diniati dengan litarkil ma'asi. Kalau kita niatnya untuk meninggalkan maksiat, berarti kita sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam suatu hal yang wajib kita lakukan. Karena apa? Karena untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, disitulah jadi kita sebagai umat muslim, umat Islam, jangan mudah kita mengkafirkan orang, jangan mudah kita mengambil haknya orang lain, dan jangan mudah kita mengambil hal-hal yang tidak milik kita atau main comot saja. Karena disitulah nanti terjadinya dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas, dan kita menjadi memiliki dosa yang berhubungan dengan hablum minallah. Wallahu muwafiqu wal mu'inu lima yahibu wa yarda, wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-akhir, pesan saya untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan, karena ini mungkin tidak sampai 45 menit ya, karena gini sudah setengah jam. Mungkin yang al-akhir ini adalah pesan saya, dan saya sangat senang sekali. Ini saya dapat dari beberapa literasi yang saya lakukan, yaitu ada kutipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol kullu ummati mu'afin illa muhajir. Jadi semua umat Nabi itu akan diampuni kecuali satu, orang-orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Maksudnya apa? Jadi kita orang semua ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya maksiat. Tapi itu bisa dimaafkan. Karena yang tidak bisa dimaafkan, kata Kanjeng Nabi apa? Kullu ummati mu'afin illa muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Contohnya ada perempuan laki-laki pacaran di tengah alun-alun, dilihat banyak orang. Lah itu namanya maksiat terang-terangan. Kita seandainya malamnya kita melakukan zina, sama Allah ditutupi agar tidak ketahuan orang, paginya diceritakan, "Wah, aku semalam
ngewe sama cewek. Nah, itu sudah termasuk maksiat yang terang-terangan. Dan kata Kanjeng Nabi apa? Itu tidak bisa dimaafkan. Meskipun kamu sholat seperti apa? Karena apa? Karena Allah sudah memiliki iktikat baik dengan kamu, menutupi seluruh maksiat-maksiat yang kamu lakukan, tapi kamu malah membukanya di muka umum. Untuk apa? Untuk kesombongan dirimu sendiri. Jadi intinya yang saya bawakan di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita saling mengingatkan bahwasanya maksiat itu adalah hal-hal yang berbau bisa bisa mencederai orang lain, bisa membuat rugi orang lain, lebih-lebih kaum muslimin wal muslimatin. Jadi sebagaimana kita sebagai umat Islam, kita harus menauladani sifat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus bisa melaksanakan hal-hal yang telah tertera di dalam fikih, akidah, dan tauhid kita. Dan semoga kita semua dijaga, direksa sama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di sini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.